bagaimana kami berinovasi dalam rangka untuk menekan kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak. Artinya tidak hanya DPPA yang melakukan itu, namun disupport oleh tenaga akademisi dan tenaga ahli yang memang untuk memberikan advice terkait permasalahan-permasalahan. Berarti inovasi ini tidak putus ketika pejabatnya ganti, Pak, ya? Tidak. Salam sejahtera Sobat Inovasi, kembali bertemu hari ini di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja, sebuah media informasi yang menyampaikan tentang inovasi-inovasi yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Hari ini, Ulun kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Muhammad Ramadan. Selamat datang Pak Kadis, mohon izin. Hari ini beliau akan berbagi kisah dengan kita, ngobrol bersama terkait dengan inovasi yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Nah, memang belakangan ini sedang merebak tentang isu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Khususnya mungkin kalau yang sedang memperhatikan media sosial, lagi rame masalah bullying, masalah kekerasan dalam rumah tangga ya Pak Kadis ya? Ya. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang menyaksikan ini, Sobat Inovasi, belum tahu nih Pak, terkait tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin ini. Boleh diceritakan sedikit Kak Pak? Ya. Jadi terima kasih Mas Tios. Siap, Jadi hari ini kita berdiskusi terkait dengan bagaimana kami berinovasi dalam rangka untuk menekan kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak. Nah, salah satu inovasi yang memang kita munculkan di dalam kegiatan ini adalah Warung Mas Perak. Warung Mas Perak, yaitu wadah menyurung masalah perempuan dan anak. Oke. Kenapa ini kita munculkan? Karena memang terkait dengan amanah arahan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 5, yaitu terkait dengan bagaimana peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, kemudian peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, dan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian yang keempat adalah penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak. Nah, inovasi Warung Mas Perak ini dalam rangka untuk menekan terhadap kekerasan yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, Warung Mas Perak ini dalam rangka memang untuk bagaimana layanan mensupport terkait dengan pusat pelaporan pembelajaran keluarga atau puspaga. Misalnya terkait dengan konseling pra pernikahan, kemudian konseling pengasuhan keluarga, kemudian konseling masalah anak, kemudian pendampingan komunitas anak. Begitu juga ada UPPD yang pemberdayaan perempuan dan anak Kota Banjarmasin, itu terkait dengan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, kemudian pendampingan korban. Nah, ini penting. Kemudian pengelolaan kasus, kemudian penampungan sementara dan mediasi. Nah, untuk yang penampungan sementara dan penampungan sementara ini yang memang kita mencari lokasi yang memang belum representatif lagi. Tapi mediasi kita sudah lakukan. Nah, kekerasan-kekerasan itulah yang harus kita dampingi dengan tim dari tenaga ahli, baik itu dari akademisi maupun praktisi yang menjadi tim untuk bagaimana mendampingi kalau terjadi. Tapi Warung Mas Perak ini dalam rangka memang untuk mitigasi resiko. Deteksi dini, pencegahan apabila terjadi bullying, terjadi kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, laporkanlah. Maka kita akan merespon untuk memberikan edukasi, memberikan solusi, memberikan secara psikologis lah. Bagaimana terapis, kemudian memberikan advice solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Pak Kadis, ulun izin bertanya terkait pendampingan nih Pak. Tadi ulun dengar ada advis, ada dari praktisi, dari akademisi. Sejauh ini Pak, Warung Mas Perak sendiri ini bekerja sama dengan siapa aja sih Pak ketika melaksanakan pendampingan ini, khususnya terkait dengan mitigasi kekerasan ini Pak? Iya. Karena kan mungkin ketika ingin melaporkan, jangan-jangan karena ditangani secara profesional kah? Nah, ini kan pertanyaan kadang-kadang mungkin juga Sobat Inovasi ingin tahu nih Pak. Iya.
Jadi bagaimana Warung Mas Perak ini memang berkolaborasi dengan lintas profesi. Artinya tidak hanya DPPA yang melakukan itu, namun disupport oleh tenaga akademisi dan tenaga ahli yang memang untuk memberikan advice terkait permasalahan-permasalahan. Nah, penjaringan bagaimana terkait dengan mendapatkan akses layanan yang mudah, kemudian tepat, sehingga bagi dinas kita akan memberikan layanan selama 24 jam melalui hotline yang sudah kita bagikan nanti dalam rangka untuk memberikan jenis layanan yang ditawarkan, baik itu terkait permasalahan-permasalahan layanan perempuan maupun anak. Dan inovasi ini memang bagaimana kita mengelaborasi dari yang memang lintas-lintas sektor yang praktisi dan akademisi tadi yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Ya. Izin Pak Kadis, Ulun kepo nih, ingin tahu sudah berjalan berapa lama sih Pak ini Pak? Sudah berjalan sekitar 2 tahun. 2 tahun Pak. Nah, sebelum saya dilantik memang dimotori oleh kepala dinas yang lalu dan tim yang lalu, dan ini kita akan melanjutkan lebih mengembangkan lagi. Nah ini keren nih berarti inovasi ini tidak putus ketika pejabatnya ganti Pak ya? Enggak. Nah, baik Pak Kadis, ini kan sekarang lagi rame nih Pak masalah bullying, masalah kekerasan kepada anak, kepada mungkin kepada anggota keluarga. Nah mungkin Pak Kadis bisa memberikan informasi kepada sobat-sobat inovasi juga kalau ingin mengakses layanan ini kayak apa Pak? Ya, jadi ingin mengakses layanan ini memang melalui hotline ya, ada di link yang akan kita share, dibagikan kepada masyarakat melalui tim-tim yang memang disosialisasikan kepada pemberdayaan perkumpulan perempuan, komunitas perempuan, kemudian kepada sekolah-sekolah dalam rangka untuk kita sosialisasi. Namun itu kan kalau seandainya terjadi, hubungilah di Warung Mas Perak. Jadi semakin preventif, semakin edukatif, semakin kita melibatkan stakeholder dalam artian lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, maka masing-masing menjagai. Karena tidak mungkin pemerintah mengevaluasi selamanya. Oleh sebab itu kita libatkan peran serta masyarakat dan sekolah. Anak-anak di sekolah kan sekitar 6-8 jam. Di rumah tangga kan sekitar sisa waktunya. Nah, disitulah kita edukasi bagaimana orang-orang tua bisa melihat perilaku anaknya, kemudian melihat chatting-chattingan atau di media sosial. Nah, itu dalam rangka untuk memitigasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang kemarin kita tidak inginkan. Memberikan kewaspadaan dulu Pak ya, kewaspadaan. Nah, itu yang akan kita sering sampaikan ke media-media maupun kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat maupun komunitas-komunitas. Baik, Pak Kadis, ini sudah berjalan sangat keren menurut Ulun. Tapi Ulun percaya ini tidak akan berhenti sampai hari ini yang sudah berjalan. Kira-kira kawan-kawan di dinas ini ingin mengembangkannya bagaimana menurut Pak Kadis nih? Ya, ingin mengembangkannya semakin memperluas wilayah, artinya melibatkan bukan hanya di dinas saja, tapi menyampaikan informasi-informasi ini kepada komunitas dan ini menjadi tersosialisasi. Nah, kita tidak berharap di hilirnya ya kan kalau sampai terjadi, tapi paling tidak mitigasi resiko terkait kekerasan perempuan dan anak bisa sampaikan ke hotline yang Puspaga UPTD PPA, atau ada nomor hotline-nya baik di Rumah Sasirangan maupun yang ada di UPTD yang ada di Pramuka maupun yang di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, harapannya kadang kalau kita sungkan menyampaikan secara tatap muka kan lebih enak melalui media sosial disampaikan. Nah, akan memberikan advice dan tapi kalau seandainya memang itu terjadi kekerasan juga, kita kerjasama dengan P3A kepolisian untuk melakukan intervensi. Bagaimana masuk ke ranah hukum. Tapi sebelumnya tetap mediasi dulu ya kan, kita usahakan seperti itu. Pak Kadis, terima kasih banyak informasinya. Semoga sehat terus Pian. Ya, amin. Kawan-kawan di dinas juga sehat dan semangat nih terkait dengan perlindungan kepada perempuan dan anak. Ya, harapan saya mungkin closing terakhir. Siap. Harapan saya artinya mari kita jaga keluarga kita, dari lingkungan kita, keluarga kita terhadap
bullying maupun kekerasan terhadap perempuan maupun anak, sehingga masa depan keluarga kita akan menjadi perspektifnya akan bahagia dan anak-anak akan terlindungi terhadap bullying-bullying maupun yang hal-hal yang negatif dari konten-konten maupun media sosial yang harus kita screening dari keluarga maupun sekolah seperti itu. Berarti ini juga kita menuntut, kita tidak hanya meminta tapi menuntut peran serta masyarakat, Pak ya. Juga sobat-sobat inovasi semuanya. Harapan seperti itu. Baik sobat inovasi, demikian ngobrol kita bersama Pak Dr. Muhammad Ramadan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Semoga informasi terkait dengan warung Mas Perak ini memberikan informasi dan inspirasi bagi sobat inovasi semuanya. Demikian, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus berinovasi. Terima kasih. Salam inovasi.